Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Kiai Haji Nadir Sausen yang bergabung bersama kita dari Australia. Monggo, Gus Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda yuafi ni'amahu bimannihi wa ifdalih, wa yudafi'u niqamahu bi'azzihi wa jalalih, wa yukafi'u mazidahu bihusni fi'alih, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi fi aqwalihi wa af'alih, mada malam maula yatafaddalu ala abidihi binawalih, amma ba'd. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus sebagai Roi Suriah PWNU Jawa Timur. Yang kami muliakan mantan Rois Am PBNU dan sekarang Mustasar PBNU Abah Yai tercinta Mustafa Bisri. Yang juga kami muliakan Roi Suriah PBNU Kiai Kafabi Mahrus, Kiai Safruddin Sarif Khatib Suriah PWNU Jawa Timur, sahabat saya Kiai Zamzami, Kiai An'im, dan juga Kiai Muid Sohib, Kiai Athaillah Anwar Mansur, begitu juga Kiai Abdurrahman Kafabi, dan tentu saja bintang dari Bahsul Masail di NU, Kiai Azizi Hasbullah, yang baru saja kita dengarkan tadi uraiannya, dan juga para masaih Lirboyo lainnya, Menko Polhukam, Profesor Kiai Haji Mahfud MD, beliau ini santri dari Madura yang menyamar jadi Menko Polhukam, aslinya beliau seorang santri saja ini. Yang terhormat juga Bapak Mendagri, Profesor Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Haji Tito Karnavian. Ini lengkap sekali gelar beliau. Yang belum ada gelarnya adalah sebagai Al-Ustadz. Nah, setelah mendengar ceramah beliau di Lirboyo, tadi saya kira sudah sah sekarang Pak Mendagri Tito ini mendapat gelar Al-Ustadz. Saya pun Pak Tito dipanggil Kiai ya sejak tampil di Lirboyo. Jadi Lirboyo ini sebagai stempel. Nah, alhamdulillah sekarang tambah lagi satu gelar Pak Tito yang sudah panjang sekali itu. Sebuah kehormatan buat saya tampil bersama para beliau, senior, dan guru kita semua ini dalam satu forum. Saya niatkan hadir untuk ngaji kepada Romo Kiai Anwar Mansur, Romo Kiai Mustafa Bisri, dan para masaih lainnya. Semoga Allah mengaruniai kesehatan dan usia panjang dan barokah kepada para ulama, masyaikh, guru dan pembimbing kita, dan semoga kita semua mendapat barokah dari ilmu, hikmah, dan keteladanan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu RI ke-75, selamat hari kemerdekaan. Saya hadir di sini dikontak oleh Gus Hakim An'im untuk ikut bicara, dan terus terang sewaktu dikontak itu saya menolak karena saya merasa sungguh belum layak. Saya katakan saya siap hadir sebagai peserta saja, saya akan menyimak. Namun kemudian disampaikan bahwa ini dawuh Romo Kiai Kafabi yang meminta saya sebagai salah satu pembahas. Sebagai santri tentu saja saya samina wa ta'na, dawuh dari Romo Kiai Kafabi. Akhirnya saya beranikan diri untuk hadir di Lirboyo meskipun lewat virtual ini. Terus terang saya belum dapat buku utuhnya. Jadi mungkin karena jauh di Melbourne tidak bisa dikirim. Mungkin nanti kalau Prof Mahfud ke Melbourne lagi bisa saya dibawakan bukunya. Siap. Sambil kita ngopi lagi di Yara River, Prof Mahfud. Tapi saya kemudian minta satu bab saja, kemudian dikasih oleh panitia, yaitu bab 6, status non-muslim dalam negara bangsa. Sehingga mungkin nanti saya komentar mengenai bab 6 ini yang sangat menarik. Jadi mau dimaafkan kalau dalam 10 menit ini komentar saya tidak bisa terlalu mendalam, karena saya belum baca semua babnya. Sebelum saya kupas isi buku, khususnya bab 6 ini, kenapa sih buku fikih kebangsaan ini harus lahir dari Lirboyo? Karena di Lirboyo ini ada amanat sejarah yang tidak bisa dielakkan oleh para masyayikh Lirboyo, yaitu Muktamar NU tahun 1969 di Lirboyo.
salah satu topiknya adalah membahas soal asas tunggal. Jadi ketika orang bicara masalah NU menerima asas tunggal, itu bicara dari mulai situ Bondo sampai kemudian di Kerapiak, utama Kerapiak. Tetapi begitu Pak Harto tumbang, Gus Dur menjadi presiden tahun 1999 itu, ada muktamar di Lirboyo. Salah satu pembahasan dalam Basul Masail adalah masalah asas tunggal. Ini kan Pak Hartonya sudah nggak ada, Orde Baru sudah tumbang. Apakah di NU waktu menerima asas tunggal tahun 84-85 itu hanya karena siasat politik saja, atau karena memang fikih siasah? Karena tidak bisa berkelit dari tekanan Orde Baru sehingga terpaksa menerima, atau memang menerima sesuai dengan argumentasi yang kokoh, sesuai fikih siasah. Nah, terjadi perdebatan yang luar biasa hangat saat itu, sebagaimana layaknya perdebatan di Basul Masail. Ada sejumlah kiai yang mengatakan, ya karena musuh utamanya sudah tumbang, ya sudah kita nggak perlu lagi pakai asas tunggal. Tapi para kiai sepuh turun tangan, termasuk Romo Kiai Sahal Mahfud saat itu, dan para Masaih Lirboyo lainnya, akhirnya disepakati untuk tetap menerima asas tunggal. Nah, ini momen yang saya kira harus juga dicatat dalam sejarah antara hubungan NU dengan kebangsaan. Bahwa Lirboyo menjadi batu ujian saat itu dalam muktamar untuk menerima atau mengubah kembali penerimaan NU terhadap asas tunggal. Dan lewat keputusan muktamar Lirboyo ditegaskan bahwa asas tunggal diterima. Pancasila dan Islam tidak bertentangan. Sebuah rumusan yang sangat cantik dan ciamik dari muktamar Lirboyo. Karena itu saya tidak aneh kalau buku sepenting ini, Fikih Kebangsaan ini hadir dari rahim Lirboyo. Karena memang itu tadi, ada amanat sejarah yang tidak bisa dielakkan oleh Lirboyo sebagai saksi sejarah diterimanya, ditegaskan penerimaan asas tunggal oleh NU dalam era reformasi. Baik, topik buku ini sangat penting. Tadi kita sudah dengarkan pembahasan dari para masaih, termasuk pembahasan dari kedua menteri kita, yang menurut saya ini mengisi ruang kosong dalam literatur fikih siasah. Nah, problemnya kan begini, khilafah bubar tahun 24, sementara kitab-kitab kuning yang ditulis berabad-abad sebelumnya, termasuk Ahkamus Sultaniyahnya Imam Mawardi, itu kan ditulis di masa Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Itu kan masih dibaca sampai sekarang dan masih dipelajari. Padahal badan yang diomongkan, institusi yang dibicarakan itu sudah nggak ada khilafah, sudah berganti jadi nation state, sehingga ada semacam kekosongan literatur di sana ketika bicara fikih siasah, khususnya masalah tema-tema khilafah. Nah, buku ini saya kira mengisi ruang kosong yang ditinggalkan itu. Dan lagi-lagi karena ini lahir dari para Masaih Lirboyo, sehingga tidak akan terkena kritikan seolah-olah ini pesanan pemerintah, seolah-olah ini dibayar oleh pemerintah, atau ini dari orang-orang liberal atau apa gitu ya. Siapa yang bisa atau berani menyaksikan keluhuran dan kejernihan tradisi turos di Lirboyo? Saya kira semua santri NU dan para tokoh-tokoh NU mengakui nama besar dari pondok pesantren Lirboyo. Itu dari topik. Dari rujukan, saya lihat dari bab 6 yang saya telah ini, rujukannya sangat komplit, baik dari kitab klasik maupun fatwa modern dari Darul Ifta Mesir, ataupun karya ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahra, Syekh Ali Jum'ah, Syekh bin Bayah, ya. Termasuk yang mengejutkan, buku fikih kebangsaan ini juga secara luar biasa mengutip rujukan ulama salafi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan mengutip langsung Ibnu Taimiyah. Nah, ini menurut saya menarik karena kedua tokoh ini kan menjadi rujukannya ulama salafi. Juga buku ini mengutip Yusuf Al-Qaradawi yang sering dijadikan rujukan dari kawan-kawan PKS. Nah, saya kira ini luar biasa. Luar biasa dalam konteks bahwa karena buku ini akan dibaca oleh lintas kalangan. Buku ini nggak cuma akan dikaji oleh orang-orang NU, atau orang-orang pondok pesantren. Tapi seperti tadi harapan dari Bapak Mendagri kita, buku ini juga akan dibaca oleh sejumlah kalangan,
Sehingga ketika kemudian buku ini secara cerdik juga mengutip rujukan-rujukan yang dipakai jadi rujukan kelompok sebelah, misalnya. Nah, ini membuat mereka juga tidak bisa berkutik. Karena misalnya ketika mereka mau bantah, loh ternyata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah juga sejalan dengan apa yang disampaikan dalam buku Fikih Kebangsaan ini. Begitu juga dengan Sahih Al-Qaradawi misalnya. Saya kira ini bukan hanya sekedar melampaui Al-Kutub Al-Mu'tabarah, ya kitab-kitab muktabar yang biasa dibahas di kalangan bahasa masail, tetapi juga ada siasat dari para perumus ini. Saya berhusnuzon agar buku ini bisa menjadi bahan rujukan untuk kalangan di luar NU maupun kalangan di luar pondok pesantren. Yang ketiga dari segi metodologi. Saya baca buku ini sangat sesuai dengan manhaj NU dan kalangan pesantren. Seperti kata Kiai Azizi Hasbullah disampaikan, tidak ada yang keluar dari kitab Turos. Dan saya lihat juga tidak ada itu teori hermeneutika, semiotika misalnya gitu ya, yang sering dipelajari oleh kalangan YIN atau UIN sehingga dicap liberal misalnya, ya. Ini benar-benar khas manhaj pesantren. Nah, yang belum masuk mungkin khususnya di bab 6 ini, saya tidak tahu di bab lainnya, mungkin pendekatan maqasid syariah. Tapi secara umum metodologi dalam buku ini sangat kokoh dan sangat solid sesuai dengan manhaj NU dan pesantren. Baik, sekarang isi buku. Dimulai di bab 6 ini dengan konsep muahadah piagam Madinah. Nah, ini saya kira menarik bahwa bab 6 ini memulai dengan mencantolan fakta sejarah masalah piagam Madinah. Dan setelah itu kemudian membahas masalah status zimmi, para al-zimmi. Setelah itu bergeser pada konsep warga negara. Uraiannya sangat sistematis, sangat logis bahasannya. Melihat bagaimana persoalan fikih klasik kemudian diaplikasikan dalam konteks kekinian. Sehingga buku ini menyimpulkan tidak bisa lagi berlaku konsep zimmi yang dipahami dalam fikih klasik, karena sekarang yang kita miliki adalah konsep warga negara. Nah, tentu yang kontroversial adalah masalah memilih pemimpin non-muslim. Nah, saya menduga, saya berhusnuzon ini, ketika kemudian buku ini mengatakan bahwa bagi umat Islam, haram hukumnya memilih pejabat politik seperti presiden, gubernur, dan bupati yang non-muslim. Ini menurut saya menarik. Nah, kenapa? Karena dari bangunan logika yang dari awal, melihat kontekstual negara bangsa, sudah tidak ada sistem khilafah lagi, di mana sekarang sudah ada konsep kewarganegaraan, maka logika seterusnya, seharusnya dalam buku ini adalah tidak ada larangan memilih pemimpin non-muslim. Saya menduga 2-3 paragraf yang mengatakan haram memilih pemimpin non-muslim ini dimasukkan saat proses perumusan, mungkin saat pentasehan para masaih sebagai langkah kompromi terjadinya internal perbedaan pendapat, dimasukkan ini. Namun cerdiknya para perumus itu menulis footnote yang sangat panjang. Nah ini, jadi di teksnya dikatakan haram, gitu, tetapi di footnote-nya dibuka pintu-pintu pendapat dari Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Abdul Hamid Atrosi. Bahkan saya kira buku ini juga keluar dari perdebatan yang ramai di Pilkada DKI kemarin, masalah Al-Maidah 51. Karena dalil yang dijadikan keharamannya itu bukan pakai Al-Maidah 51, tapi An-Nisa 144. Nah, sama-sama memakai kata aulia. Tetapi kenapa saya menduga paragraf ini kemudian dimasukkan oleh para masaih, para perumus dalam proses pentasihan? Karena ternyata hanya mengutip ayat dan tidak kemudian menjelaskan tafsir ataupun asbabun nuzul dari An-Nisa 144. Keluar dari perdebatan Al-Maidah 51, masukkan An-Nisa 144 yang sama-sama menggunakan kata aulia. Padahal kalau misalnya kita cek di tafsir Ibnu Katsir, itu disebutkan apa yang dimaksud mana aulia dalam surat An-Nisa 144 itu. Saya bacakan teksnya. Yanhallahu ta'ala ibadahul mu'minina anittikhazil kafirina aulia
min dunil mu'minin, yakni musahabatahum wa musadaqatuhum wa munasahatahum wa israral mawaddati ilaihim wa ifsya'al ahwalil mu'mininal batina ilaihim. Jadi menurut Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah aulia yaitu berteman akrab dengan mereka, setia, tulus, dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka. Jadi dengan kata lain, sebetulnya ini bersekutu dengan orang-orang kafir dan mengkhianati orang-orang umat Islam. Jadi bukan dalam konteks kepemimpinan. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan surat Al-Mumtahanah ayat pertama yang tadi juga dibacakan oleh Kiai Azizi. Yaitu ayat yang secara tegas mengungkapkan alasan mengapa bermuwalatul kufar itu dilarang, yaitu kan alasan berkhianat. Asbabun nuzulnya, kalau kita baca dari kitab tafsir, yaitu turun berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rencana Nabi menyerang kota Mekah. Jadi Hatib mengirim surat rahasia kepada kerabatnya di Mekah. Maka turun ayat aulia yang berisi soal pengkhianatan ini. Jadi sebetulnya tidak dalam konteks kepemimpinan. Tapi saya kira luar biasanya adalah dikutiplah dengan sangat panjang pendapat Syekh Ali Jum'ah dalam konteks Mesir, di mana dibolehkan sekarang menurut Syekh Ali Jum'ah dalam konteks negara bangsa, nation state, untuk memilih pemimpin non-muslim. Bahkan ini Syekh Abdul Hamid Al-Atrosi, mantan ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar, juga dikutip dalam footnote yang sangat panjang ini. Dia mengatakan sudah sangat jelas bahwa memilih calon pemimpin yang punya kapabilitas yang kebetulan beragama Nasrani dalam pemilu adalah halal secara syar'i, selama ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang terrepresentasikan dalam kapabilitas dan kompetensi dalam mengabdi kepada anak negeri. Nah, kutipan ini saya ambil dari buku Fikih Kebangsaan ini. Jadi sebetulnya luar biasa komprominya dari para perumus terhadap isu yang sangat kontroversial ini. Nah, karena itu saya kira jadi dihormati. Ada ulama seperti Qadhi Iyad yang dikutip dalam buku ini yang bilang tidak boleh memilih non-muslim sebagai pemimpin. Juga dikutip ulama kontemporer yang mengatakan boleh, meskipun hanya dicantumkan dalam footnote. Kita hormati perbedaan ini. Yang penting, jangan mempolitisasi agama atau mengancam mereka yang hendak menjalankan haknya untuk dipilih dan memilih. Dan buat ulama yang membolehkan memilih non-muslim, ya belum tentu juga mereka akan memilih non-muslim, calon non-muslim itu. Gitu. Jadi ada perbedaan antara mengatakan boleh secara fikih, halal secara syar'i tadi, dengan kondisi secara di lapangan untuk memilih calon non-muslim tadi itu. Isu terakhir yang saya mau ungkap, biar setelah ini kita bisa dengarkan sama-sama penjelasan dari Romo Kiai Mustafa Bisri, biar beliau lebih banyak waktunya, yaitu soal membangun rumah ibadah non-muslim. Jadi di halaman 46 itu ada 3 kategori yang dibahas dalam buku ini. Ada daerah yang sejak awal dibangun oleh umat Islam, ada daerah yang ditaklukkan dengan peperangan, ada daerah yang ditaklukkan umat Islam dengan perjanjian, diplomasi, atau perdamaian. Itu bagaimana statusnya di daerah-daerah 3 daerah tadi itu kalau rumah-rumah ibadah non-muslim mau dibangun. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat yang dicantumkan dalam kitab ini. Kemudian tentu saja ada pertanyaan, cocokkah kategori-kategori tadi itu diterapkan ke Indonesia? Memang kerajaan-kerajaan Indonesia punya sejarahnya masing-masing. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka, maka saya kira tidak lagi relevan kemudian untuk melihat mana daerah yang sejak awal dibangun umat Islam, mana daerah yang ditaklukkan dengan peperangan, mana yang ditaklukkan oleh umat Islam dengan perjanjian. Karena semua pihak berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan. Nah, persoalan utamanya sekarang adalah adanya SKB 2 menteri. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dalam konteks untuk pembangunan rumah ibadah. Nah, di sini saya kira titipan pertanyaan dari sejumlah kawan-kawan non-muslim kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Menko Polhukam dan Bapak Mendagri yang terhormat, agar kiranya SKB 2 menteri ini bisa ditinjau ulang. Karena ternyata di lapangan seringkali terjadi ketegangan ataupun persoalan-persoalan mengenai SKB 2 menteri. Mungkin bisa disempurnakan dengan kemudian melihat buku fikih kebangsaan ini.
Terakhir, saya usul buku ini dicetak dan disebarkan ke seluruh penjuru di tanah air, dimasukkan materi kurikulum, madrasah dan sekolah umum. Nah ini kepada Bapak Menteri Menko Polhukam mungkin bisa disampaikan kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama kita dan juga Bapak Menteri Pendidikan agar materi fikih kebangsaan ini bisa masuk dalam kurikulum madrasah dan sekolah umum. Nah, tapi yang mengajar fikih kebangsaan ini siapa? Ya harus alumni Lirboyo, karena mereka yang tahu, yang ngelotok tentang topik ini. Nah, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyambut gembira lahirnya buku ini. Insya Allah buku ini bermanfaat untuk semua. Demikian saja komentar saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nadir. Buku tidak kita kirim ke Australia agar supaya diambil sendiri di Lirboyo. Siap. Beliau ini meskipun bukan alumni Lirboyo, tapi sudah sering sekali berkunjung ke Lirboyo. Mungkin karena jatuh cinta.